dengan pembagian kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan yang lalu. Sebelumnya, Ibu akan membagikan LKPD. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Oke, bagus. Jika semua sudah mendapatkan LKPD, silahkan dipersiapkan untuk masing-masing kelompok satu buah laptop untuk melakukan simulasi. Silahkan dicermati LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di bagian langkah-langkah, Ibu akan menjelaskan langkah tersebut. Baik, Bu. Jadi, pertama-tama kalian akan melakukan simulasi gerak parabola yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana hubungan sudut elevasi terhadap jangkauan benda yang bergerak parabola. Adapun langkah-langkahnya, pertama, kalian akan memvariasikan sudut dari mulai 25 derajat hingga 75 derajat, sehingga akan diperoleh 10 data. Kemudian, dari data tersebut, silakan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Setelah diperoleh tabel, maka kalian buat grafik. Nah, dari grafik tersebut, kalian akan mengetahui bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan suatu benda yang bergerak parabola. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silahkan dimulai untuk diskusinya. Dimanfaatkan waktunya dengan baik, diusahakan tidak menimbulkan kegaduhan ya, atau dikerjakan dengan tenang. Oke, kelompok 1 sudah sampai mana simulasinya? Variasi sudut 60, Bu. Oke, variasi sudut 60 derajat. Silakan dilanjutkan ya. Ibu akan berkeliling ke kelompok 2 dulu. Nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya. Apakah ada kesulitan? Ini, Bu. Kok Ya. ini sulit untuk mengatur sudutnya? Oh, untuk mengatur sudut ini, Mas. Jadi, Mas ini arahkan pelurunya ini membentuk sudut, kemudian ditekan, dilepaskan. Nah, lalu bisa dilontarkan. Seperti itu ya, Mas. Coba Mas Hilmi praktekkan dulu. Ini ya, Bu. Ya, sudah bagus. Dilanjutkan ya, Mas. Ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan tanyakan ke Ibu. Bagaimana Mas Hilmi? Untuk datanya sudah diperoleh? Sudah. Boleh dibacakan bagaimana hasil analisis kelompok kalian? Analisis kelompok kami yaitu ketika kita mengubah sudutnya, jangkauannya akan berubah, Bu. Oh ya, ada tambahan dari Mas Mbak yang lainnya? Sama? Oke, kalau sama, untuk lebih mendalami analisis data, silahkan dibuat tabel dan dibuat grafik ya Mas. Bagaimana setelah kalian buat grafik hasilnya? Apakah bisa ditarik kesimpulan? Bagaimana kesimpulannya? Ini, Bu, ternyata sudut 25 sampai 45 jangkauannya akan semakin besar, sedangkan sudut 45 sampai 75 jangkauannya akan semakin kecil. Oke, bagus. Nah, untuk diskusinya bisa dicukupkan dulu ya Mas. Silahkan Mas Hilmi, Mas Novan, dan teman-teman yang lain dirapihkan kursinya. Kemudian kita lanjutkan untuk diskusi kelas di depan ya Mas. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan data hasil simulasi semua? Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Nah, jika sudah, mari kita tarik kesimpulan bersama-sama apa yang dapat kita peroleh dari simulasi yang sudah dilakukan. Apakah ada yang berani untuk menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Iya, silahkan kelompoknya Mas Hilmi. Ternyata sudut 25 sampai 45 derajat jangkauannya akan semakin besar, sedangkan sudut 45 sampai 75 derajat jangkauannya akan semakin kecil. Bagus sekali. Apakah ada yang berbeda pendapat dengan kelompoknya Mas Hilmi? Tidak ada, sama semua. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh kelompok Mas Hilmi. Pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan yaitu apabila sudutnya itu dimulai dari 25 sampai 45,
di mana sudut elevasinya semakin besar, maka jangkauannya akan semakin besar. Tetapi jika sudutnya 45